ya. Nah itu yang harus kita upgrade, sehingga kalau misalkan nih, kalau ternyata internasional kan minimal kerja bisa bahasa Inggris. Welcome to Pramuka Island, my name is Satima, my business is food and beverage. Yes Bu, nah itu ya. Buat anak-anak berbarengan dengan nanti pembangunan. Nah pembangunannya itu kalau internasional bukan lagi kelas Ancol Bu, ya mohon maaf ya. Kelasnya itu hari istimewa 10 November. Sebelumnya saya mengaturkan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh warga di Indonesia ya, dalam semangat pahlawanan kita selesaikan permasalahan. Nah salah satunya saya berkesempatan hadir tentang netizen naik perahu tradisional sudah saya lakukan. Saya juga lesehan ya, ada plus minusnya, tentu kita harus naik kelas lah ya. Makin kesini hidup harus makin modern. Hidup nomor 1. Nanti kita lakukan perbaikan. Nah, dari perjalanan di beberapa pulau, saya mendapati curhatan dari banyak warga. Yang utama adalah masalah transportasi, yang jumlah armadanya sedikit, ya. Kemudian ketidaknyamanan mengangkut logistik atau barang, sehingga salah satu solusinya yang biasa armadanya diurus oleh Dishub, nanti diurusnya oleh Transjakarta. Jadi Transjakarta itu nanti tidak hanya armada bis di aspal, tapi Transjakarta juga punya armada perahu di laut. Ya. Kalau itu dilakukan, akan lebih gesit, lebih cepat, lebih luar biasa. Soalnya kalau dikelolanya oleh instansi pemerintahan, kadang-kadang anggaran nggak cukup, nunggu tahun depan, sementara warga kan hari-hari tidak bisa menunggu ya, itu salah satu solusinya. Kemudian BBM harganya ternyata beda, karena jaraknya kan cuma sejam dari Jakarta, Papua aja bisa satu harga, apalagi Kepulauan Seribu. Nah itu nanti kita akan lobby Pertamina untuk mensatu hargakan harga di daratan dengan di kepulauan, atau dengan konsep juga SPBU terapung, juga dilakukan PBU sebenarnya mini atau ada istilahnya Pertamini kalau dari Pertamina ya, di pulau-pulau, sehingga tidak harus beli BBM dengan jauh-jauh ya, sehingga mahalan cukup di pulau masing-masing, tapi dengan fasilitas yang kecil. Kemudian lapangan pekerjaan menjadi curhatan warga, makanya konsep wisatanya nggak boleh kelas nasional lagi, harus internasional, karena potensinya memungkinkan. Dan saya sudah ketemu beberapa investor internasional menyatakan asal dikasih status kawasan ekonomi khusus, sehingga kemudahan perizinan, kemudahan pajak akan membuat mereka investasi besar-besar ke sini. Karena marketnya kan ada 100 sampai 150 triliun uang orang Jakarta keluar setiap tahun, karena nggak ada pilihan berakhir pekan yang berkelas lah ya, ala-ala Bali dan internasional. Kalau itu terjadi, maka lapangan pekerjaan menjadi banyak, ribu-ribu kan, sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran di warga Kepulauan Seribu dengan syarat tadi, kalau wisata internasional datang minimal bahasa Inggris mah harus dikuasai. Kalau itu kebutuhan ya, kita bikin sekolah les bahasa Inggris ya. Makanya orang Bali kan jago semua bahasa Inggris ya, karena memang sudah terbiasa melalui. Nah itu yang naik kelas yang kita lakukan. Lain-lain masalah dasar ya, tentang KJP dipertahankan, sekolah gratis, pasar sembako murah, kredit mesra tadi sangat diapresiasi oleh warga. Saya kira itu ya, jadi warga Kepulauan Seribu harus sama, setara pelayanan, kebahagiaan, kegembiraannya dengan warga Jakarta yang di daratan itu. Saya kira itu. Artinya kalau dari warga ini, dia tuh kalau misalkan bukan dari orang dalam tuh nggak bakal bisa masuk gitu. Nah, itu nanti PJLP juga ini masalah secara umum ya, jadi nggak hanya Kepulauan Seribu. Langkah pertama yang saya lakukan urusan rekrutmen itu saya mengaudit, ya, mengaudit, akan menerima testimoni. Kalau betul masih ada praktek-praktek orang dalam gitu ya, yang membuat warga yang berhak menjadi kesusahan, pasti saya sikat, saya bereskan, saya tertibkan. Karena hidup itu harus taat aturan dan hidup itu harus adil. Kalau melanggar hukum dan akhirnya tidak adil, nah menurut saya kita bukan di arah pembangunan yang benar. Jadi saya akan perbaiki praktek-praktek yang saya dengar curhatannya, sehingga padahal dibutuhkan kan banyak di sini ya, dengan pulau yang sekian. Oke.
Oke. Pak, soal TPU dan tadi di 2 pulau sebelumnya di Pulau Panggang dan Kelapa itu kan sangat ramai ya Kang. Bahkan kata warga itu lebih ramai kampanyenya dari paslon sebelah. Mungkin akan yakin meraup sebagian besar suara di Kepulauan Seribu kan akan menang di Kepulauan Seribu. Yang di belakang. Ini saya hanya bisa menjawab secara visual ya. Kalau secara visual kan teman-teman dia lihat sendiri, saya jalan aja susah. Ada ibu cinta masih dicolek-colek. Antusiasmenya luar biasa. Mudah-mudahan ini ya tanda-tanda, dan gak hanya di Kepulauan Seribu kan suka ngikutin kan. Antusiasmenya luar biasa. Mudah-mudahan maksud saya antusiasmenya ini juga mewujud pada semangatnya warga mencoblos pasangan Ridho nomor 1 gitu kan, sehingga akhirnya Ridho bisa menang satu putaran, dan akhirnya janji-janji komitmen yang disampaikan bisa kita wujudkan tanpa banyak belajar, tanpa banyak adaptasi karena datang dari pengalaman. Itulah semangat. Tapi saya lupa, saya di sini juga ingin mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kepulauan Seribu yang ke-23 ya. Mudah-mudahan selalu sukses dan menjadi naik kelas di zaman pasangan Ridho memimpin Jakarta. Pak, soal air bersih tadi bagaimana Pak ya? Penjelasan sama TPU Pak. Saya kira teknologi desalinasi bisa kita lakukan ya. Karena sekarang mengubah air asin ke air tawar itu makin murah teknologinya. Kalau lihat kita kapal-kapal pesiar, itu sumber airnya rata-rata mereka ada teknologi tapi kecil ya, sesuai kapalnya. Ngambil air dari laut, oleh teknologi, akhirnya menjadi air tawar. Nah, saya akan hitung dulu di tiap pulau ini kebutuhan air bersihnya berapa per penduduknya kan. Dan nanti saya carikan teknologi desalinasinya semurah-murahnya, secepat-cepatnya. Terima kasih, sampai TPU, Pak? berjumpa lagi di lain kesempatan. TPU Pak enggak Pak? Yang soal TPU Oh, tadi. TPU ya, nanti curhatannya karena saya baru dengar, dan mereka juga ada solusi sendiri di Pulau Panjang kalau nggak salah ya. Pulau yang milik Pemprov, tapi penggunaannya belum banyak. Jangan membazirkan sebuah aset kan. Nah, nanti kita kombinasi pulau apapun, aset pemerintah apapun harus punya manfaat seluas-luasnya. Salah satunya kebutuhan tempat untuk pemakaman umum yang dibutuhkan. Ada bantuan buat nelayan ya kan? Ada, sama tadi Alat mancingnya mereka. sama itu mah gampang ya. Yang sifatnya bantuan-bantuan sekali jalan itu juga akan dilakukan. Pokoknya begini, saya sampaikan di ibu tadi juga. Membangun Jakarta itu setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide warga. Kadang-kadang ada ide warga yang saya nggak hafal kan, ini nggak bisa semuanya. Nah, datang ke sini saya baru tahu ya, urusan TPU, urusan alat, urusan air bersih, urusan UMKM, urusan lapangan pekerjaan, ya kita belanja masalah. Itu memang sudah tugas ini. Terima kasih. Terima kasih.